mengembangkan budidaya udang buntu? Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Lipit yang akhirnya bisa kembali menemani Anda di Kiprah Desa edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Dan kali ini pendengar, saya tengah bersama dengan narasumber kami, Bapak Henry Rosihin. Beliau adalah Ketua KUPS Jasa Lingkungan LPHD Matabulu, Kabupaten Sopeng. Kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Iya, apa kabar nih Pak Henry? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, senang sekali Irsan kembali bisa bertemu sama Bapak setelah sebelumnya juga sempat mengobrol tentang Desa Matabulu, Kabupaten Sopeng. Kali ini tema kita pengelolaan jasa lingkungan pada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa atau LPHD Matabulu, Kabupaten Sopeng. Nah, ini cukup menggelitik bagi saya karena ada pengelolaan jasa lingkungan pada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa. Nah, ini LPHD sebenarnya ini apa sih Pak? Kok ada jasa seseorang atau bagaimana sebenarnya ini Pak? Itu Iya. skema dari Perhutanan Sosial itu Pak, dibentuklah LPHD Pak. Jadi LPHD itu salah satu naungan di hutan desa Pak. Melalui Kementerian Kehutanan. Iya. Iya, Pak Henry. Ya, Pak Henry, apakah bisa mendengarkan suara saya? Karena suara Pak Henry tidak kedengaran nih, Pak. Iya, Pak Henry. Oke, pendengar, sepertinya ada sedikit kendala jaringan yang terjadi bersama dengan narasumber kami, Pak Henry, karena memang saat ini kita tersambung via Zoom meeting dengan Pak Henry untuk menjelaskan seputar tentang pengelolaan jasa lingkungan LPHD yang ada di Matabulu, Kabupaten Sopeng, tapi sedikit kendala jaringan yang mungkin akhirnya mengganggu perjumpaan kita. Saya coba mungkin menyapa beliau kembali. Pak Henry? Terputus ya? Sayang sekali terputus perjumpaan kita pendengar bersama dengan Pak Henry. Nanti kita akan coba kembali berkomunikasi bersama dengan narasumber kami, Pak Henry Rosihin. Beliau adalah Ketua KUPS Jasa Lingkungan LPHD Matabulu, Kabupaten Sopeng. Tentunya kita akan ngobrol seputar apa dari LPHD sendiri itu sebenarnya apa dan bagaimana pemanfaatannya. Terus juga apa untungnya untuk masyarakat, dan tentunya akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan coba Irsan lontarkan kepada narasumber kami. Dan Anda juga bisa berpartisipasi pendengar lewat line telepon 0821 3333 9440. Sekali lagi, Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon untuk mengirimkan pertanyaan seputar tentang tema yang telah kita angkat hari ini. 0821 3333 9440. Dan ini juga bisa Anda dengarkan bukan hanya di 94,4 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat media sosial di fanpage Facebooknya kami Pro 1 RRI Makassar dan juga di akun YouTube kami RRI Makassar. Saya coba kembali menyapa narasumber kami. Selamat malam, Pak Henry. Selamat malam Pak. Oke, tersambung kembali Pak ya. Tadi memang sempat tidak kedengaran suaranya Pak Henry. Iya Pak. Iya. Ada jaringan kurang bagus Pak. Oke. Kembali mungkin sedikit dijelaskan nih Pak tentang LPHD sendiri ini sebenarnya apa Pak Tabe? LPHD itu Pak Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Pak. Jadi LPHD itu di bawah naungan Kementerian
lingkungan hidup dan kehutanan. Iya. Eh, di LPHD itu salah satu dari 5 skema perhutanan sosial, Pak. Mm-mm. Salah satunya LPHD, Pak. Oke. Nah, maksud dari jasa, ini pengelolaan jasa, ini maksudnya seperti apa sih, Pak? Jasa lingkungan itu Mm-mm. salah satu dari KUPS yang ada di LPHD itu, Pak. Oke. KUPS itu kelompok Mm-mm. usaha perhutanan sosial, Pak. Kelompok usaha perhutanan sosial. Sosial. Dibentuklah itu KUP Mm-mm. jasa lingkungan, KUP Jasling yang bergerak di bidang jasa lingkungan seperti wisata, Mm-mm. gitu, Pak. Nah, sebenarnya seperti apa nih Pak sendiri dari jasa lingkungannya, terutama untuk jasa lingkungan pada lembaga pengelolaan hutan? Apa saja yang harus dilaksanakan, bagaimana visi misinya dan sebagainya, Pak? Jasa lingkungan sendiri itu, Pak, kita bergerak kalau di Desa Matabulu itu, Pak, kita bergerak di wisata alam, Iya. Mm-mm. dan wisata itu harus mempunyai izin. Salah Oke. satunya izinnya melalui LPHD itu, Pak. Oh. Jadi kita bebas mengelola hutannya Mm-mm. dengan harus sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan Iya. sendiri itu, Pak. Kalau Desa Matabulu sendiri, Pak, ini apa saja yang telah dikelola atau mendapatkan izin dari LPHD sendiri? Untuk LPHD Matabulu Mm-mm. kita mempunyai izin 1066 hektar, Pak, yang boleh dikelola Mm-mm. masyarakat Desa Matabulu itu, Iya. dengan aturan kita tidak boleh menebang, Pak. Tidak boleh menebang. Oke. Mm-mm. Tidak boleh menebang, intinya merusak alam, Iya. boleh menjaga dan boleh kita gunakan lahan itu Mm-mm. untuk kesejahteraan warga desa setempat. Mm-mm. Nah, Pak, bagaimana ini kan sekarang Indonesia lagi memfokuskan juga salah satunya adalah wisata nih, Pak. Nah, apakah boleh nih, Pak, perhutanan sosial sendiri dimanfaatkan bagi kelompok masyarakat untuk dijadikan salah satu objek wisata? Karena seperti yang kita tahu bahwa hutan menjadi salah satu daya tarik yang ada di wilayah Indonesia. Karena komposisi dari hutan sendiri banyak, mungkin ada pohonnya, ada lingkungannya sendiri, ada mungkin bukit dan sebagainya di tengah perhutanan dan sebagainya. Apakah itu boleh dimanfaatkan seperti itu, Pak? Tentunya boleh Mm-mm. dengan adanya izin LPHD ini, Pak. Oh, jadi Jadi mm-mm. jadi kita boleh dengan mengikuti koridor yang ada di LPHD itu, Pak. Mm-mm. Halo? Oke, iya Pak. Mm-mm. Nah, Ya, Pak. ya, ini kan LPHD kan ada koridor-koridornya. Apa saja sih sebenarnya koridor yang mungkin wajib untuk dipatuhi lah gitu, Pak? Salah satunya itu tidak boleh menebang, Pak. Mm-mm, tidak boleh menebang. Oke. Dan perhutanan sosial itu mempunyai slogan yaitu hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, ini cukup menarik. Dari 1066 hektar yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan, Desa Matabulu sendiri ini telah mengelola berapa banyak, Pak? Desa Matabulu, LPHD Matabulu terdiri dari beberapa KUPS, Pak. Iya. Di antaranya itu jasa lingkungan itu. Iya. Untuk jasa lingkungannya, KUP Jasa Lingkungan Matabulu mempunyai 2 objek wisata, yaitu air terjun Liupangi dan Lembah Cinta, Pak. Oh, itu yang dikelola ya? Yang dikelola jasa lingkungan. Jasa lingkungan, Ada oke. juga, Pak, di situ di LPHD Matabulu itu ada beberapa KUP, yaitu KUP Gula Aren, Iya. KUP Madu, Mm-mm. KUPS Kunyit, Oh. KUPS Kemiri, Mm-mm. dan KUPS Getapinus, Pak. Wah, cukup Jadi cukup dari banyak ya. 1060 hektar itu
masyarakat bisa mengelola hutannya Mm-mm. melalui KUPS tersebut. Mm-mm. Wah, ini cukup menarik. Bagaimana dengan respon masyarakat sendiri, Pak? Ini kan tentunya ada aturan-aturan yang berlaku, sedangkan masyarakat biasanya ya karena mungkin merasa tinggal di daerah sekitar sehingga mungkin respon-respon yang terjadi banyak yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana dengan respon masyarakat di Desa Matabulu sendiri, Pak? Untuk respon masyarakat, saya mau cerita sedikit di sini, Pak. Boleh. Sebelum adanya izin LPHD ini, Pak, Mm-mm. masyarakat berkebun Iya. secara sembunyi-sembunyi. Oh, Dia itu kan kalau di aturan di hutan lindung itu masyarakat tidak boleh beraktivitas di hutan. betul. Jangankan berkebun, Beraktivitas saja nggak boleh. tidak boleh. Jadi dia masyarakat itu mencuri untuk kebutuhan hidupnya. Oke. Mencuri waktu kayak berkebun, menanam, Pakan ternak. pakan ternak, ngambil aren dengan sembunyi-sembunyi. Oke, iya. Setelah adanya izin PES ini, alhamdulillah masyarakat bisa bekerja normal Mm-mm. dan kami tak lupa juga memberi arahan-arahan Mm-mm. dan ini tidak mudah. Betul. Kita harus memberi edukasi sama masyarakat, ini batas-batas beraktivitas, jangan sampai ada masyarakat yang menebang. Oke. Dan alhamdulillah kita di Sopeng ini, Pak, di Matabulu Iya. kita diawasi langsung oleh salah satunya dari KPH, Pak, dari KPH Walenai Iya. yang membantu kita mengawasi pengelolaan LPHD ini. Mm-mm. Tentunya saja dari Dinas Kehutanan Provinsi Iya. yang selalu membantu, menghimbau kami, mengarahkan kami, dan juga kita dibantu oleh pemerintah desa, Pak. Oh iya. Bahkan pemerintah desa di sini, Pak Desa, Mm-mm. mendenda masyarakat Iya. yang ketahuan menebang Wah, dengan menarik. sanksi dari desa tersebut, Pak. Iya. Nah Jadi, ini yang cukup ini menarik. Kami banyak dukungan. Iya. Nah, Pak, menertibkan masyarakat ini kan bukan hal yang mudah, Pak, ya. Tadi salah satunya menarik karena sudah ada aturan desa yang memberi hukuman ya kepada warga yang ketahuan memotong atau menebang pohon itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya koridor-koridor yang berlaku untuk para pengguna atau dari KUPS sendiri, Pak, untuk memanfaatkan izin LPH sendiri? Koridornya apa saja sih sehingga salah satunya kan tadi tidak boleh menebang hutan. Apakah ada persyaratan-persyaratan lain nih, Pak, yang memang jangan sampai mungkin bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat? Pada dasarnya masyarakat itu diberi koridor Iya. untuk menjaga hutannya. Untuk menjaga Jangan hutannya. sampai Oke. jangan sampai hutan itu rusak dan hutan itu bisa diwariskan sama anak cucunya, Pak. Oke. Jadi anak cucu ke sana bisa membawakan hasil hutan. Bahkan kami di sini lagi menggalakkan Iya. untuk agroforestry kopi di Kopi LPHD ya? sendiri selain jasa lingkungan. Wagah. Dan itu hubungannya sama jasa lingkungan. Iya. Kami akan membentuk ekowisata kopi. Jadi LPHD Matabulu itu nantinya kita akan mempunyai paket ekowisata kopi. Jadi petani, pengunjung bisa memanen kopi sampai meminumnya, Pak, dari mulai panen sampai meminumnya di LPHD kami. Wah, ini cukup menarik nih, Pak. Tadi juga sempat saya dengar ternyata kan ada beberapa kayak bukit, juga ada air terjun. Nah, biasanya kalau ada air terjun, ada sungai, terus juga ada bukit, ini menjadi daya tarik sebenarnya untuk menjadi tempat wisata yang cukup terkenal atau memiliki nama yang besar nih, Pak. Apakah ini sudah dimanfaatkan untuk bisa menarik pengunjung? Tentunya jika pengunjung banyak, ekowisata yang akan diwujudkan ini bisa lebih cepat terwujud nih, Pak. Tapi bagaimana dengan fasilitasnya sendiri? Untuk
air terjunnya Pak. Mm-mm. Kita di sana kita manfaatkan saluran air terjunnya itu, kita sediakan fasilitas river tubing. Itu Jadi seperti apa, Pak? masyarakat bisa river tubing itu semacam arum jeram Pak. Wah, keren. Jadi Mm-mm. cuma ini kita dinamain river tubing karena dia cuma pakai ban Pak, bukan pakai arum jeram. Iya, iya. Heeh. Oh, jadi itu Dan untuk mm-mm. Dan untuk apa itu, Pak? untuk bukit-bukitnya Mm-mm. kita dibikin untuk camping ground. Oh. Jadi setiap malam minggu Mm-mm. di LPHD Matabulu itu Mm-mm. sudah minimal 50 orang pasti ada di sana. Wah, cukup menarik. Minimal 50 orang. Nah, Pak, untuk ke sana memanfaatkan wisata yang ada di sana, dan tentunya tadi kan karena ada KUPS seperti aren, ada kunyit yang tentunya bisa menjadi cenderamata yang akan dibawa pulang. Apakah susah nggak sih, Pak, untuk bisa menuju ke Matabulu, Pak, desa Matabulu? Karena kan selama ini kita tahunya kalau Sopeng tahunya paling Leja ya kan untuk wisatanya. Ternyata ada Matabulu juga nih, yang ternyata ada air terjun, ada juga semacam arung jeramnya atau river stoop ya, river stoop. Nah, river tubing. Nah, ini tentunya cukup baru yang ada di Makassar. Kenapa agak kurang kedengaran, Pak? Bagaimana dengan pemasarannya? Mungkin di sini kami untuk pemasaran Mm-mm. masih banyak keterbatasan kami Oke. dalam segi pemasaran, tapi KUPS Jasa Lingkungan Mm-mm. akan tetap bersemangat untuk memasarkan ini. Mm-mm. Untuk akses ke Desa Matabulu sendiri, Mm-mm. pengunjung bisa menggunakan roda 2 dan roda 4, Mm-mm. dan alhamdulillah jalan ke sana sudah mulai bagus. Alhamdulillah. Matabulu sendiri Dan ini untuk kenapa, Pak? iya Pak. Silakan, Pak. Dan untuk salah satu di tempat wisata Lembah Cinta Pak, di sana pengunjung akan disuguhkan salah satu Mm-mm. dari KUPS Gula Aren sendiri. Di Iya. sana pengunjung bisa menikmati air nira yang baru diambil dari pohonnya Wah. sampai menjadi gula aren. Waduh, itu luar biasa. Kerjasama antara KUPS Jasa Lingkungan ini tentunya bukan menjadi hal yang mudah nih, Pak. Kendala-kendala yang dialami KUPS Jasa Lingkungan apa saja nih, Pak? Untuk kendala-kendala kami Mm-hmm. di sana terus terang yang nomor satu itu SDM Pak. SDM. masyarakat kami di sana agak kurang. Iya. Dan kedua tentunya kami juga perlu biaya untuk pengembangan Mm-mm. di sana Mm-mm. untuk menambah fasilitas yang berada di KUPS Jasa Lingkungan itu sendiri. Mm-mm. Nah, Pak, bagaimana ini tadi mungkin sedikit menyinggung tentang SDM. Bagaimana akhirnya perjuangan teman-teman di KUPS Jasa Lingkungan untuk mengedukasi atau menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga lingkungannya? Karena kan saya yakin ini sesuatu hal yang tidak mudah nih, Pak. Alhamdulillah sekarang ini KUPS Jasa Lingkungan yang berada di LPHD Matabulu ini sudah mulai terkenal dan banyak akademis yang datang ke Matabulu untuk pengabdian. Iya. Salah satunya untuk pengabdian jasa lingkungan kita dibantu salah satunya sama Poltekpar dan Unhas yang datang ke sana untuk mengedukasi SDM dari KUPS Jasa Lingkungan itu sendiri. Nah, ini cukup menarik, bekerja sama dengan instansi-instansi terutama untuk di bidang pendidikan. Nah, Pak, selain di bidang pendidikan, apakah teman-teman di KUPS Jasa Lingkungan sendiri telah menjaring atau mungkin telah bekerja sama dengan mitra-mitra lainnya, Pak, untuk bisa tentunya membesarkan dari nama Desa Matabulu ini sendiri? Untuk pengembangan wisata di Matabulu, kebetulan kami bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa, Bundes. Ya, Bundes. Dan alhamdulillahnya Kepala Desa Matabulu dia tidak ragu untuk mengucurkan dana untuk pengembangan KUPS di Jasa Lingkungan ini.
Jadi sebenarnya memang masyarakat cukup mendukung loh Pak ya, berarti dengan seperti itu? Alhamdulillah sangat mendukung dari pemerintah desanya sampai masyarakat di Desa Matabulu. Nah Pak, ini kan cukup menarik nih Pak, karena di KUPS sendiri ada jasa lingkungan, terus juga ada yang bergerak di aren dan sebagainya. Dan nanti di kedepannya akan ada wisata kopi yang akhirnya bisa jadi ekowisata kopi sendiri. Bisa tidak sih Pak mungkin jadi yang ada di gambaran saya ini menjadi satu kesatuan akhir semuanya. Jadi orang yang datang untuk berwisata ke Matabulu sendiri ya akhirnya bisa memanen mungkin kopinya sendiri, bisa memanen kunyitnya sendiri, mendapatkan hasil dari kunyit, nira dan sebagainya. Apakah itu memungkinkan Pak? Itu salah satu yang lagi kami pikirkan di sini dan sudah masuk di rencana kerja LPHD Matabulu juga. Jadi sudah masuk di program LPHD Matabulu, kita akan mengembangkan semua ini menjadi salah paket. Jadi pengunjung bisa membeli beberapa paket. Contoh kita membeli paket wisata Lembah Cinta sama pengolahan gula. Iya. Kita bisa juga kita paket air terjun sama Lembah Cinta sama outbound. Dan di jasa lingkungan juga kita punya wisata budaya, wisata religi, yaitu salah satu makam penyebar agama Islam yang berada di Kabupaten Sopeng, penyebar agama Islam pertama, yaitu situs Petabulu Matandre, Pak. Jadi kita akan bikin paket, begitu tamu datang ke Matabulu, kita tawarin beberapa paket, beberapa pilihan, ada outbound, ada wisata religi, ada juga wisata edukasi. Menarik. Dan tentunya hingga datang ke sana akhirnya semua pengalaman itu bisa dipilih oleh pengunjungnya sendiri, ingin menikmati yang mana dan membawa pulang kenangan apa langsung dari Matabulu sendiri. Siap. Itu sangat menarik nih Pak. Menjadi sebuah ide dan konsep yang akan dijalankan ke depannya, ini menjadi suatu ide yang seru menurut saya sehingga bisa menarik pengunjung dan minat pengunjung mungkin akan besar ke Kabupaten Sopeng. Apalagi mungkin ke depannya pengembangan lainnya yang terus dipikirkan. Apalagi sih Pak sebenarnya yang telah dipikirkan nih teman-teman dari KUPS Jasa Lingkungan, karena sepertinya sudah banyak rencana-rencana besar yang akan ditelurkan di sana. KUPS Jasa Lingkungan berencana kami di sana akan bikin wahana baru, yaitu EPP yang berrute dari Lembah Cinta menuju air terjun. Jadi, KPP itu apa itu Pak? Motor roda 3 Pak. Oh, Jadi motor APV ya? Iya APV Pak. Kami juga berencana mau bikin wahana paintball di sana Pak. Oh, keren. Kayaknya akan menarik. Ada juga kami akan membuat salah satu panggung pertunjukan. Panggung pertunjukan itu yang rencana kami akan minggu kita ada musik hutannya Pak. Wah, kayaknya akan menjadi salah satu spot musik hutan dan tempat konser menarik jika memang semua cita-cita ini bisa tercapai dalam waktu dekat atau mungkin berapa tahun ke depan. Dan saya harap Pak Henry dan juga rekan-rekan dari KUPS Jasa Lingkungan bisa tetap terus maju, jangan mundur-mundur dulu Pak. Ini karena sepertinya ide-ide dari teman-teman ini sangat sudah luar biasa dan saya bisa membayangkan bagaimana Kabupaten Sopeng akan ramai nantinya dengan Desa Matabulu yang seperti ini. Dan tentunya akan banyak hal-hal yang dikhawatirkan atau mungkin masih banyak harapan-harapan lainnya yang akan disampaikan. Terakhir nih Pak, lewat 55 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Apa yang akhirnya ingin disampaikan sebagai closing statement? Tabe silahkan. Kami berharap KUPS Jasa Lingkungan Matabulu ini mendapat dorongan dan bimbingan dan pendampingan dari semua stakeholder yang ada hubungannya sama
seputaran desa. Dan kami juga berharap akses jalan ke desa kami dibangun infrastrukturnya yang bagus. Amin. Karena dan juga kami berharap Matabulu menjadi salah satu destinasi wisata berkelas dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih Pak Henry sudah menemani Irsan bagaimana menceritakan perjuangan dari teman-teman di KUPS Jasa Lingkungan untuk membangun dan juga mimpi-mimpi yang akan diwujudkan di Desa Matabulu ini di Kabupaten Sopeng. Tentunya ini bukan tugas yang mudah nih Pak untuk bisa mewujudkan semua cita-citanya, tapi jika berhasil itu mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk narasumber kami. Sekarang sudah lewat 56 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Irsan Lipit pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Parangulai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Sembilan 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.